Iya. Baik lagi di channel gue di segmen Lantur Lantar. Yoi. Kita ngelanjutin dari yang topik kemarin kali ya. Iya. Karena masih arah yang sama juga sebenarnya. Iya. Kayak dia mau pulang habis hujan ternyata. Jadi ya lanjutin. Saya sih nggak pulang sekarang sih, sotoy. Kamu nggak pulang sekarang? Bisa dicariin lu? Enggak dicariin. Oh nggak cariin. Ya, gua saya sih lanjutin dari yang pandemi ya. Karena kalau ngomong pandemi itu nggak ada habisnya cuy. Iya, Soalnya soalnya kita udah 3 bulan lebih juga, udah pasti banyak banget yang terjadi. Yoi. Sebenarnya gue yang tadi belum sempat kebahas karena tadi udah kepanjangan juga. Oh iya, ini nih kan anak-anak sekarang kan mau masuk SMP atau SMA nih ya. Nah kan pasti Ya, nggak ada belum. MPLS dong, nggak ada MPLS dong. Pasti kan kayak Emang nggak ada PMS ya? ya Kita maksudnya sebenarnya nggak tahu pas sih. masuknya gitu loh, kayak mungkin Sebenarnya- ada, mungkin online. Nah cuman kan kayak pasti Ya gue rada bingung halnya sih. berbeda dong. Sebenarnya itu pasti bakal diituin sih, bakal diatur sih. Cuman Iya. gue lebih mikirin tuh gini loh, kayak perasaan peserta muridnya gitu. Maksudnya Iya, bukan iya. peserta murid, perasaan muridnya gitu. Serta didik. Peserta didik kayak gimana ya? Kayak lu pindah ke lingkungan baru gitu kan. Iya. Tapi lu nggak Cuman tahu lu nggak dia suruh gimana. berinteraksi secara langsung gitu loh. Seluk beluknya gimana, kayak itu Iya. sekolahnya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana. Yoi. Dan lu bakal kayak tahu kayak manis busuknya itu pas udah Januari gitu. Iya. Kalau katanya ya, katanya kan Benar. sekolah itu kan Januari kan baru masuk ke Yoi. sekolah ke tempat sekolahnya gitu. Ke tempat langsungnya Ya, dan gitu. itu gua nggak mikir sih kayak adaptasi. Kayak ibaratnya gini loh, kita aja yang udah di sekolah itu aja mesti perlu adaptasinya nggak sih? Iya. Kayak gimana sih lu belajar hampir setahun di rumah, men. Iya. Dan lu masuk lagi pas masuk kan kayak adaptasi bangun pagi lagi. Bangun pagi lagi, habis mandi itu pagi-pagi. PR ada lagi, men. PR upacara, itu mesti maksain Iya, sarapan. sarapan. Aduh. Ketemu orang banyak lagi Iya, ya nggak sih? orang Kalau banyak. bagi orang-orang yang nggak bisa adaptasi Iya. secara langsung juga itu kan kayak Yoi. Kayak hal yang baru, Bingung. kaget banget kan. kaget. Pasti Waduh. gue kaget sih kayak Ternyata. gitulah. Gimana sih kayak adaptasi gitu loh. Iya. Dan ya gue gimana ya? Kita nih masih SMP loh. Iya. Kita taruhlah diri kita Iya. gitu masuk ke SMP tanpa ada corona gitu. Iya. Aneh gak sih? Ya aneh lah, pasti kayak gua nih kayak padahal rumah deketan, gua aja kayak Baru nggak pernah, tahu, baru ngobrol tuh tahu, baru tahu baru gitu. kenal. Iya, padahal dulu udah pernah lihat, cuman Bisa kayak gedungnya gede, Iya. ya sekolah gue Iya. pasti gedung gede kan, gedung gede, ya, kantin gede, gitu Yoi. kan, teman-teman banyak, kelas banyak gitu kan, dan itu perlu adaptasi men, kayak Iya. tugas juga tambah banyak kan, Iya, kalau tambah dari banyak. SD ke SMP lah taruh Iya. SD ke SMP gitu. batu SD ke SMP itu peralihan dari bocah menuju remaja aja sih. Itu paling parah sih, Iya sih. Gua Gua kayak gua tuh merasa gua dulu waktu kelas 7 kayak cringe banget aja. iya. Dulu gua Iya juga gendut, sih. gua gendut parah. Gua Emang sekarang- gede terus ya? Enggak sih, maksudnya gua dulu gua cringe, habis itu gua gendut lah. Oke anjir, enggak ada yang dibanggain dari diri Gue gua juga, lah. gue juga. Weh, Corona guys. gimana kena? Enggak lah. Oh. Iya, tapi emang iya sih kalau ngomong peralihan sih emang SD SMP yang paling parah sih. Iya. Dan ya nggak kebayang lah kalau angkatan tahun ini yang mesti ngalamin adaptasi yang 2 kali lipat lebih parah, lebih Iya, besar iya, gitu loh. iya. Ibaratnya kan masa peralihan yang sangat besar itu kan dari SD ke SMP, SD ke SMP parah. SMP SMP ke SMA gue biasa aja sih. Iya biasa aja. Jadi Bisa kayak kayak udah, gue langsung udah langsung asik. udah pengalaman gitu lah. Iya, ibaratnya gue kayak tahu langsung kayak anjing nih. Iya, ini pasti busuk. bakal kayak gini, pasti bakal kayak Iya, gini. Gitu. kayak wah ini asik nih, ini Iya. ini busuk nih kayak gitu. Iya. Gue udah tahu gitu loh. Tapi Yoi. kok SD ke SMP kayak ya lu pikirin lu berteman dengan semua orang aja gitu gak sih? Iya. Kayak mikirin iya gak sih kayak Iya, gua ibaratnya sekarang- takut nggak punya teman gitu kan. Padahal Iya, kalau gua udah takut sih masuk gua. SMA kayak ya udahlah, lu mau nemenin gua kayak bodo amat, yang penting mah Iya. gua nggak ngerugiin lu pada kan gitu Iya. sih. SMA lebih bodo amat sih gue. Iya. Yang Kayak- penting sih ya kita tuh belajar ya belajar gitu kan. Iya. Terus tuh pokoknya yang penting ngurus diri kita aja sih. Justru menurut gue bakal mereka bakal biasa aja di awal masuk, karena gue nggak tahu ya cara belajarnya gimana ya kalau Iya. buat anak kelas 7 kelas 9 anak kelas 7 kelas 10 gitu ya, gimana cara guru itu memberikan pelajaran untuk siswa baru yang belum kenal, kayak Yoi. dia bikin grup kelas dengan orang-orang yang dia nggak kenal. Iya. Terus Habis itu harus suruh berkomunikasi dengan yang sebelumnya belum pernah ketemu gitu kan, kayak misalkan aneh zoom aja gitu. kali aja kalau zoom. Iya. Dan kalau misalkan gini sih, gue mikir kalau dikasih kerja kelompok men, Hmm. lu gimana sih, kayak gue udah mikir misalkan lu kelas bisa nggak sih ntar kelas 11 Kelas 11 bisa gua. lu bisa Bisa. udah dapat kelasnya? Belum ngambil rapet gua. Iya, gue lu tau berapa? Nggak tahu, belum ada lagi. Tanggal 26 gue. Nah, tapi emang ambil rapat langsung diumumin kelasnya? Nggak tahu sih. Nggak tahu, mungkin iya kali. Mungkin iya.
Iya kayak kita aja nih, bayangin kita kelas 11 nih. Iya. Kita kelas sama orang yang kita nggak kenal. Iya. Kita kerja kelompok. Iya. Aneh gak sih adaptasinya? Aneh lah. Tapi kan itu kan Ibaratnya belum pernah berinteraksi secara Ya. langsung sebelumnya, tiba-tiba langsung berinteraksi. dan ini komunikasi. lu bayangin 100% lu belum kenal sama lingkungannya, men. Nah, Gue kayak mikir kayak wah, tantangan tersendiri juga sih. Iya, bener. Kayak tahun ini baru semua sih menurut gue. Iya. Wisuda Iya. virtual. Iya, bener. Apalagi tuh photoshoot virtual anjing. Orang orang bikin video klip virtual. Iya. Sebenarnya ini juga bisa dibilang kemajuan teknologi secara mendadak sih. Iya. Iya nggak sih kayak Iya, benar. kayak UN yang Tiba-tiba harusnya nggak ada gitu kan. UN kan rencananya digadang-gadang nggak ada tuh dari kapan tahu nggak sih? Iya. Iya nggak sih lu Iya, dengar? benar. Gue Iya, dari benar. zaman gue SMP kayak udah Iya, katanya bakal UN dihapus gitu kan. UN dihapus. Berisik. Tapi tahu-tahu tahun ini ya, malah rencananya itu yang katanya ya, ini masih rencananya tuh UN dihapus tahun 2021 loh. Iya. Tapi ternyata ternyata tahun ini. dengan izin Tuhan Tahun ini dihapus 2020 dihapus. Kita UN terakhir berarti ya? Iya. Gila. Angkatan 2019 mantap. Asik. tahun ini nggak ada UN sih. Iya. Itu juga dari segi pendidikan parah. Yoi. Emang gue bisa dibilang ini adalah virus itu partikel kecil yang mengubah dunia banget sih. Iya. Untuk tahun ini. Ajang pertaruhan dunia. Ekonomi gila hancur. Iya, hancur. Ekonomi gila. Lu bayangin men, Harga dolar naik. toko-toko Sarina kan tutup kan. Tutup. McD tutup, KFC tutup. Gila. Kayak pusat kota gitu loh. Iya. Sampai- Tiba-tiba yang tadinya berdiri dengan kokoh, habis itu rame pengunjung, habis itu Iya. punya sejarah Gue yang tinggi. nih, Tiba-tiba tuh jujur ada restoran pizza ya. Yang dijualin tau gak lu? Kaki lima anjing. gila. Serius lu tau gak sih? Lu tau? Kurang tahu. Gak tau. Kemarin gue lihat di daerah Jakarta kan gue liat anjing beneran loh. Gue liat awal di TikTok di IG dia dari TikTok itu habisnya Iya. itu bener men. Dia sampai segitunya gitu. Bel. Ya menurut gue kayak lu halal apa aja halal sih rezeki halal emang Iya. ya. Dan itu baru kayak kata-kata itu tuh terwujud ketika emang terdesak. Masa pandemi gini. Iya terdesak gitu loh. Iya. Kayak lu mau ngapain lagi anjing lu kayak jualan. Oke lu punya nama gede. Tapi kalau misalkan sepi pengunjung juga Iya. buat apa nama gede doang Iya, jatuhnya nama kayak gede doang, tapi kalau pelanggan-pelanggan lu lagi bokeh juga ya tetep aja nggak bakal rame lah. iya kayak misalkan kayak misalkan gue udah mau pizza gitu. Tapi gue nggak bakal ke restoran pizza atau kayak Iya. untuk beli kayaknya kayak option keberapa Iya. gitu kayak sekarang makan nasi lah Iya, iya yang nggak penting sih? bisa makan nasi, beli beras tuh udah. Iya kayak wah. nggak bakal kepikiran besok makan pizza gitu kayak Iya. kayak enggak gitu. Jadi Mungkin- untuk makan besok tuh lu nggak bakal kepikiran pizza. Iya, kan? pasti bakal yang Nasi. pokok aja sih, Iya. nasi, lauknya tuh yang penting sesuai aja sih sama lu Sayur. gitu. Sayur, Ikan. tahu, tempe gitu lah. Iya, nggak bakal. Jadi kalau misalkan restoran dan apa ya kayak manajemennya itu nggak punya pemikiran ke depannya untuk Yoi. majuin perusahaannya, jatuhnya ya apa? Dirumahkan kan? Ya di rumah kan. Banyak banget sih orang itu. Ibaratnya Ibaratnya tuh di rumah kan tuh kayak bahasa halusnya dipecat nggak sih? Kayak tiba-tiba yaudah kamu di rumah katanya aja sih gitu. dibalikin dia bakal dikerjain aja kalau udah habis pandemi. Iya. Tapi kayak Cuma kan ada lu yang nggak tahu dapet- kan. nggak dapet jaminan. Nggak gitu. ada Kayak jaminan. kayak Maksudnya, sekarang hal yang menjamin kalau lu bakal baik lagi itu apa? Nggak ada kan? nggak ada jaminannya. Iya, cuman bilang kayak kamu dirumahkan untuk sementara. Nah, sementara itu sampai kapan Iya. kan nggak ada yang tahu. Bahkan acara TV udah pada habis men. Maksudnya, Iya. lu tau gak sih ada beberapa acara TV yang habis? Ada tahu. Bahkan diulang-ulang kadang-kadang tuh. Iya. Kayak jangan ngomongin Iya, jangan. judul acaranya Iya. pokoknya kayak Ya, mungkin kalian ada yang tahu lah. Misalnya kalau nggak industri tahu ya cari habis tahu. men. Kayak dia kehabisan ide kayak lu ngebayar nih. Kayak yang lagi rame kayak talk show ya atau kayak pada pindah ke YouTube anjing. Iya, YouTube. Kenapa? Karena di YouTube effortnya nggak gede gitu Iya, loh. betul. Sedangkan kalau di itu lu mesti ke studio dan lu butuh namanya ibarat timbal balik dari Iya, timbal penonton balik. gitu loh. Jadi yang aku yang konten-konten kayak gini sebenarnya. Iya. Kayak misalkan contohnya kita katakanlah talk show di TV gitu. Iya. Kalau nggak ada penontonnya, sepi banget Iya, anjing. sepi banget, Acara kayak- lawak. iya. Sepi banget Sepi anjing. banget. Kalau misalkan Masa iya ada efek sound ketawa ada gitu? serius. Iya, Wah. Serius. Ah, Sekarang iya. pakai efek gituan. Saking garingnya sih sumpah parah. Bukan garing mungkin Iya, maksudnya garing karena sepinya nggak ada penonton. Iya, Sebenarnya beda, Mungkin men. kalau kita nonton dari rumah, wah ketawa gitu. Mungkin kalau tapi tetap penonton aja secara gimana ya? langsungnya nggak bakal Kayak ketawa. Biasanya kita kalau nonton acara lawak atau acara komedi lah ya, katakanlah itu kayak sinetron atau apa, bakal lucu kalau ada orang yang ketawa gitu. Kayak misalkan Iya. si A ngelawak nih. Iya. Kayak kita kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak ada orang yang kayak wah kakak kita tambah gitu gitu tambah naik lah ibaratnya tambah Dan naik. sekarang nggak ada gitu, nggak ada Goreng. penonton. Nggak gila, gua awal kayak merasa aneh banget sih. Iya. Kayak ada konser aja, konser TV, Iya. tapi nggak ada penontonnya. Konser Iya, nyanyi, bener. Iya, konser konser nyanyi nyanyi. gitu loh. Kayak gitu. konser aja kadang dari rumah. Konser Ya from kemarin home ada, gitu. kemarin ada di rumah. Iya, di rumah. Itu gua akuin tuh nggak 100% berhasil sih. Iya. Kayak gua nggak nonton anjing mau Iya. yang artis yang gue suka. Iya, benar-benar.
kayak yang aneh gak sih, kayak opsi lu terlalu banyak kalau misalkan nih di HP nih ya. Menurut gua banyak yang lebih bagus gak sih, kayak live itu kan sering jaringan terhambat. Ini balik lagi nih, jaringan lemot gitu kan. Jadi kita akan mencari hiburan itu yang paling sesuai dengan apa yang batas kita gitu, apa yang bisa kita capai, yang sesuai lah, ibaratnya terjangkau gitu kan. Salah satu ketidaksiapan teknologi gak sih kayak gitu. Bener. Kayak tiba-tiba gitu loh, lu tiba-tiba. segala virtual kayak kita nggak siap lah. Kayak pemerintah nih Indonesia internet lemot anjing. Lemot. Stuck dia pakai make. Jangan wifi dah. Jaringan seluler aja kadang-kadang hilang jaringannya, sumpah. Hilang. Sinyal anjing sering buat hilang. Iya. Kalau udah itu kan ibaratnya kayak bingung kan mau ngapain lagi, kayaknya semuanya itu udah terbatas, udah nggak bisa. Tapi gue yakin kita nih mau sebenarnya gini loh, kita mau mana sih pandemi ini? Kayak lu mau ngebawa ke arah kita katakanlah jalur kiri, ya lu bisa jadi di bawah. Maksudnya bukan titik bawah tuh bukan hancur ya, kayak ibaratnya stuck gitu. Lu mau ngapain? Nonton itu udah, nonton film udah gitu. Habis itu lu ngapain lagi gitu. Tapi kalau misalkan lu milih jalur kanan, jalur yang bikin lu naik kayak lu gitu, kayak kita gini lah, kita bikin YouTube. Ya lu pasti ada usaha lebih lah, mulai dari editing gitu kan. Baik lagi ya, emang tuh nggak gampang sih, nggak mudah lah. Pasti capek, ada usaha lebih tuh. Ya apalagi kayak kita nih ya, ibaratnya kita belum ngasilin duit gitu. Tapi kita bingung mau ngapain juga. Kayak ibaratnya nonton film tuh juga, walaupun film beda tetapnya capek kayak gini gitu loh. Habis itu nonton YouTube juga ya itu aja, konten paling apa sih YouTube, nonton apa lo paling? Ya paling ya nonton podcast kan. Podcast makanan dan podcast makanan kuliner keliling Indonesia lah gitu. Next Carlos. Next Carlos. Gua ngulang video terus. Gue juga yang lama-lama ya. Gua pernah nonton kan, kayak gua tuh paling sering banget yang kata nonton nasi telur yang ada Pontianak ya. Dia tuh gua sering banget nonton. Yang Pontianak enak-enak aja. Iya. Wah. Pokoknya video-video lama malah gua udah nonton mulu. Iya, gua nonton Chef Yulgos tuh. Udah gua liat terus. Lu masak sih di rumah? Masak gua. Apaan? Paling gue bikin nasi. Kemarin gue bikin ini ayam pilet ditepungin, semua enak. Lu bisa kalau mau nyoba DM gue, pesen sama gue. Bisa. Lu mau? Ya, tata nggak enak lu. Enak sumpah. Ya lumayan lah. Tapi enak jujur kok. Serius. Ayam pilet beli mana? Ayam pilet gue beli online cuy. Serius gue. Gimana? Gue nggak tahu, nyokap gue sih yang beliin. Oh. Ya, jadi kayak di Shopee dah apa gitu. Ya Shopee sih kayaknya. Habis itu ngirimnya pakai Grab Fresh. Jadi cepet sampainya gitu. Gue masak enggak sih. Gue bikin dalgona doang kemarin. Itu pun gue salah resep. Berhasil, tapi salah kopi. Jadi kan gue kan lihat, gue kan malas Nescafe ya. Maksudnya bukan malas itu, malas belinya aja. Iya, malas belinya. Di warung ini juga ada nggak sih? Ada sih Nescafe. Ada. Oh serius ada? Gue kira nggak ada. Gue pengen beli. Yang ada di rumah gue kapal api kan, ada ampasnya. Gue bikin berhasil berubah warnanya. Pas gue minum ampas anjing. Nyangkut di tenggorokan tuh. Nyangkut. Iya tapi ya emang di saat ini emang harus kreatif sih. Semua benar-benar gue. Ibaratnya tuh hal-hal yang udah lu pelajarin selama sebelum pandemi tuh, kekreatifan lu sekarang diuji ya kan? Ya diuji kata yang tepat sih. Lu mau ya tadi lu mau kemana aja? Lu mau lu mau diem aja atau nggak apa-apa, itu tuh nggak apa. Kita belum punya kewajiban untuk menghasilkan. Jadi kayak ini kalau misalkan bagi orang yang mungkin punya ya, mungkin orang yang udah itu ya mungkin orang yang punya, yang berada lah. Habis itu kayak ya dia pasti punya hiburan nggak sih kalau orang kayak gitu? Sebosan-bosannya kayak dia punya banyak opsi gitu loh. Kayak kita punya objek yang punya dikerjakan gitu loh. Iya, kayak itu bisa jadi benefit buat dia, ya buat diem aja, buat ngibur diri, kayak buat ngelepas jenuh sekolah segala macam. Betul. Buat ngeluh di Twitter kalau nggak punya hiburan gitu kan. Iya, betul. Orang-orang itu emang apa ya? Twitter ngebantu banget sih. Ngebantu. Banyak loh orang yang bikin Twitter loh. Gitu. Iya. Sedangkan tuh sedangkan lagi. Sekarang tuh malah anak-anak gitu pindah ke Twitter. Oh iya? Iya sih. Gua nggak tahu sih. Gua ngeliat di Twitter sih gitu. Oh iya, ini kan sekarang kan udah mau naik kelas nih ya. Ya justru itu yang bisa dibohongin. Nih, gue kayak mikir ya, kayak misalkan anak-anak yang tadi nih, yang kita bahas nih, SD ke SMP, SMP ke SMA, mereka nggak perlu beli seragam anjing. Mereka hemat. Udah lo pakai kaos aja dulu, kaos nih, kaos. Atau misalkan disuruh pakai baju seragam gitu. Pakai aja baju abangnya gitu. Iya, abangnya gitu, yang sama abang. Gue ini kemarin nih PAT nih, kan suruh pakai seragam ya.
gue pakai baju seragam, bawahnya gue celana pendek. Iya, emang kayak gitu. Ya udahlah, gue males juga. Buat apa pakai sepatu? Itu buat formalitas sih kayak gitu sih menurut gue. Gue malah kayaknya mager juga sih gue kayaknya pakai seragam gitu. Lu kangen ke mall gak sih? Kangen sih ada pasti. Gue sebenarnya bukan ke mallnya banget sih, gue suasananya di luar gitu loh. Iya, luarnya gitu. Kayak kita tuh nggak punya beban, bukan nggak punya beban ya. Kayak kita tuh melakukan hal tersebut itu tanpa ada resiko gitu ibaratnya. Atau tanpa kayak besar gitu loh. Tanpa ada efek sampingnya gitu kayak ya udah bisa kayak lu ke mall aja tanpa ada efek samping lu bakal kena penyakit lah atau apa gitu. Gimana yang paling sebenarnya itu yang bikin gregetan ya, lebih tepatnya mungkin gregetan tuh ekonomi sih. Ekonomi turun anjing. Ya bukannya itu ya, bukannya kayak nggak bersyukur ya, tapi kayak ya Allah, berarti kita lagi butuh banget. Sampai kesininya banget gitu loh. Berapa sih sekarang dolar? Atau kayak naik sih. Dia naik. Tempat turun sih? Nggak tahu. Gue kurang baca juga sih. Gue juga nggak baca sih. Males gue baca kayak gitu. Gue sekarang tuh lebih nyari yang kata kayak tweet yang bagus-bagus aja sih, yang kayak yang apa ya? Kalau kalian main Twitter pasti tahu lah gitu. Yang lucu-lucu aja gitu. Jadi statement-statement yang aduh apalah yang ribet-ribet bikin mikir 2 kali udahlah. Tapi kadang-kadang juga ya gue kadang-kadang masukin hal-hal yang lu bilang ribet itu sih, karena otak juga mesti mikir sih. Otak gue stuck anjir. Gue kayak nih PAT nih, gue PAT ya, gue ngomongin gue nih, gue PAT itu kan minus 2 hari, gue PAT 7 hari, 5 hari pas puasa, karena minggu besoknya itu udah lebaran, jadi diundur ke 2 harinya lagi tuh diundur ke abis lebaran. Pas selama lebaran otak kosong lagi ibarat ya, nggak mikir men. Tiba-tiba masuk langsung suruh mikir gitu. Iya anjing, gue kayak wah kaget anjing. Gue sekarang nih kalau ke kamar nih ngeliat buku kayak aduh stres ya. Gue biasanya di meja belajar gue isinya nggak gue bersihin sengaja karena gue takutnya dibutuhin, kayak misalkan amit-amit ada remet atau misalkan ada tugas juga mungkin dia butuh tambah nilai. Jadi gue kayak ngerasa kayak buku-buku itu ntar aja dulu. Ya lebih gue males sih emang. Males. Untung gue remetnya gampang deh. Jadi ya nggak terlalu membebani banget sih. Jadi kayak yaudah kerjain tinggal kerjain gitu. Kan ada tuh remet kayak yang suka bikin makalah lah. Untung gue nggak dapet. Bukan emang sekarang ada. Serius ada? Iya kayak jahat anjing. Bikin soal gitu anjing guru gue. Habis itu untung gue nggak dapet sih di pelajaran itu. Gue cuman kayak gue kayak suruh bikin ngejawab soal gitu doang sih. Cuman berapa pelajaran sih gue 3 ya. Iya 3 pokoknya telah. Menurut gue otak mesti mikir sih tetap sih aja. Di masa kayak gini. Ibaratnya biar kayak lu tuh pas masuk apapun. Teman-teman gue kayak ini ya. Dia nggak tahu ini kayak gue kan lagi malam-malam lagi ngedumel sendiri kan, karena masalah internet lagi-lagi ya, episode kemarin masalah internet gue mumet banget malam-malam nggak bisa tidur. Abis itu gue ngeluh di Twitter kan, yang kemarin sempat dibahas juga tuh. Abis itu gue buka IG iseng-iseng, teman gue bikin story tentang insecure. Insecure. Ini kita bahas di selanjutnya aja dah. Pokoknya nanti insecure agak panjang. Jadi nggak cukup lah di video. Iya. Pokoknya singkatnya kayak dia ngasih statementnya dia tentang insecure, tentang kegelisahan. Bukan tentang kegelisahan dia, tapi tentang gelisah itu sendiri gitu menurut dia. Dan dia kayak ngasih kayak gini loh. Kalau lu punya pendapat lain DM, wah gua langsung ngebacot. Anjir gua kayak langsung wah seneng banget. Gua akhirnya ada media buat buat baca, buat komen gitu. Karena kalau kayak lu dikasih Twitter bukan negatif ya, kayak kelemahannya gitu, kayak kadang-kadang apa yang mau mukulin sama orang tuh nggak pas gitu. Kayak misalkan contohnya ya, ada kasus rasis kemarin. Gue tuh kayak tipe orang yang nggak mau ikut campur karena masalah rasis. Karena gue ngebedain diri gue sendiri juga, gue belum bener sih. Gue nggak mau. Gue mau bikin banyak banget kayak yang bikin dimasukin SG gitu ya. Unek-unek lah ya orang-orang dimasukin SG gitu kayak Black Lives Matter gitu-gitu. Habis itu ini masalah ini selanjutnya aja lah. Ini selanjutnya kita sebagai terperinci ya, sebagai mikro lah. Itu kayak gimana ya, lu nggak sadar apa diri lu tuh pernah rasis, pernah ngatain orang jadi gue kayak nggak mungkin ya oke lah misalkan itu cukup kayak lu ikutin aja kayak hashtagnya cukup gitu loh. Maksudnya jangan sampai yang kayak atau misalkan lu kelihatan peduli banget gitu loh. Kayak ibaratnya lu punya Twitter, retweet aja udah. Kecuali gini loh, kayak lu emang orang yang ada beberapa orang sih emang yang dia bersuara tapi emang gua tahu dia jarang rasis. Itu nggak apa-apa gitu loh. Kayak mungkin sebenarnya lu ngaca ya sih dulu. Ibaratnya kayak
lu sebelum kayak gitu kayak lu pernah nggak bikin sakit hati temen lu dari segi ya, gue jujur aja gitu? Gue pernah sih. Gue pernah. Jadi gue kayak wah anjing, gue kayak ngejilat ludah sendiri jatuhnya sih. Gue kayak wah gue prihatin sama orang kayak gitu. Tapi menurut gue sendirinya aja belum benar, dan orang-orang yang ngedukung itu juga nggak bener. Ada beberapa yang dia menyuarakan tentang Black Lives Matter, tapi dengan cara dia menghina orang yang putih juga. Sama aja bohong aja. Ibaratnya tuh rasis juga. Ditambah rasis juga. Ya kapan selesainya rasis gitu. Itu kan kayak lu menghina ras. Kulit putih itu juga ras gitu loh. Kalau lu menghina kulit putih itu juga ras. Kalau misalkan lu cuma pengen marah ya ibaratnya ya. Atau lu ngapain Ri? Kayak lu emosi gitu. Menurut gua hal yang lo katakan tuh hanya sebatas hal konyol sih. Kayak beberapa orang gitu ya, kayak bikin kayak sosok bikin statement gitu, tapi karena dia emosi atau karena dia pengen ikut-ikutan doang, itunya konyol anjing. Kayak lebih baik tuh kayak hal yang lu emang unek-unekin gitu. Menurut gua kayak masalah rasis itu emang relate di setiap orang ya. Enggak lah. Kecuali kalau misalkan maaf kalau emang ada orang yang sering dirasisin di kehidupannya gitu ya. Kayak bangsa tuh maaf ya, maksudnya tuh hitam kayak gitu ya mungkin akan adil kalau dia menyuarakan. Tapi kalau misalkan kayak lu orang ada anjing, gue tahu orang yang suka ngatain orang gitu, orang yang suka ngatain gitu, ngatain apapun gitu. Tapi ketika kita Black Lives Matter gue kayak senyum aja kayak wah gue ketawa aja sih gitu. Berarti kayak gitu orang kadang sekarang pengen asiknya doang sih. Cuma pengen ikutan tren doang sebenarnya tuh. Kayak sosial media tuh dipakai cuma ikut-ikutan doang. Kayak jangan kan kayak yang gue suka Twitter gitu, ada aja orang yang kayak pengen ikut-ikutan enak aja gitu. Ikut-ikutan hype gitu loh. Kayak misalkan contohnya kasus kemarin dah, kayak ada influencer yang kayak ngelanggar aturan PSBB. Ada yang wujud itu menurut gua out of the box aja. Kayak nggak sesuai topik, out of the box aja. Kayak nggak sesuai topik ya, kayak ini lagi ngebahas kasusnya misalkan ada 2 kasus, dia ngapain ngebahas kasus yang ini. Sampai bertele-tele sampai nyebar ke kasus yang lain, kasus pribadi. Kadang-kadang menurut gua orang tuh emang pengennya tuh ngina aja sih gitu loh. Balik lagi kayak ke Black Lives Matter nih menurut gua. Emang dasarnya orang pengen ngina aja gitu loh. Jadi lu ngebela dengan cara kayak ngebela anjir. Misalkan contohnya nih kayak gua lagi ribut ya sama dia nih. Tapi yang salah misalkan gua. Nah, orang ngebela dia dengan cara ngehina gua, sama aja bohong aja gitu jatuhnya. Enggak ada yang lebih baik jatuhnya enggak ada yang lebih baik, terus tuh enggak ada yang ngebelain kalau kayak gitu sama aja. Baik, topik yang dibahas sih. Oke, tetap nonton channel ini lah pokoknya. Nah, yang bakalan ini kira-kira seru lah ibaratnya tuh tentang insecure. Pokoknya stay tune aja di channel ini. Kita besok bakal bahas insekuritas.